Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-6 untuk mata kuliah menggambar teknik. Nah, untuk pekan ini saya akan langsung memberikan 2 materi sekaligus, yaitu materi untuk pekan ke-6 dan ke-7. Sehingga pekan depan itu kita sudah bisa langsung ujian tengah semester. Jadi harap dipersiapkan UTS-nya. Nah, sebelum masuk ke materi, ini saya sudah bikin jadwal pembelajaran kita hingga ke UAS. Jadi di pekan ini, di tanggal 9 dan 10, kalian ambil yang tanggal sesuai dengan hari kalian, hari Kamis ya, berarti tanggal 10. Nah, ini saya akan menyampaikan materi pekan ke-6 dan 7. Lalu pekan depan, untuk kalian berarti tanggal 17, itu adalah ujian tengah semester, pertemuan 8 ya, pertemuan 8 UTS. Selanjutnya tanggal 24 Desember, pertemuan 9 dan 10, itu akan saya satukan kembali. Itu kita sudah masuk praktikum. Nanti akan saya kabari kemungkinan untuk yang 9 dan 10 ini kita masih online dulu, secara online. Belum ke studio. Nah, baru di bulan Januari, di tanggal 31, belum Januari ya, masih 31 Desember. Nah, ini apabila memungkinkan, ini kita adakan praktikum di kelas. Tapi kalau tidak memungkinkan, karena saya rasa tanggal 31 itu adalah sudah libur bersama ya, cuti bersama, maka kampus juga tutup. Maka kalau nggak memungkinkan untuk offline, maka terpaksa harus online lagi. Dan deadline untuk pengumpulan tugas pertama atau tugas UTS kemarin, yang sudah saya sampaikan minggu lalu, maka dikumpulkan di akhir Desember tersebut, di minggu terakhir bulan Desember. Jadi bukan pada saat UTS. Jadi waktunya lebih panjang ya, saya perpanjang. Nah, selanjutnya untuk masuk bulan Januari di tanggal 7, nah itu ada pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 ini kita praktikum. Jadi sampai UAS kita praktikum terus. Nah, ini kemungkinan selama Januari ini kita akan offline di lab komputer. Selanjutnya 14 pertemuan ke-13 dan tanggal 21 Januari itu saya gabungkan saja pertemuan 14 dan 15. Masih praktikum. Nah, tanggal 28 Januari itu kita masuk ke pertemuan terakhir. Maka pertemuan terakhir ini diisi dengan ujian akhir semester dan deadline untuk pengumpulan tugas yang kedua. Nah, kenapa ada beberapa pertemuan yang saya satukan, yang saya mengejar agar kita perkuliahan ini selesai sebelum masuk ke bulan Februari. Karena saya kan juga butuh waktu untuk koreksi, untuk memberikan kalian nilai koreksi tugas, koreksi ujian-ujian, dan lain sebagainya, kehadiran. Nah, sehingga di pertengahan Februari itu nilai sudah bisa keluar. Seperti itu. Ya. Nah, untuk pembelajaran yang pertemuan sekarang, pertemuan ke-6 dan ke-7 ini sudah masuk ke spesifik materi yang untuk teknik lingkungan. Yang pertama ada pengenalan gambar bangunan air. Nah, di sini bangunan air yang saya ambil adalah bendungan ya. Nah, jadi ada bendungan itu terdiri dari beberapa bangunan. Jadi ada jenis-jenis bangunan utamanya itu ada bendung tetap, ada bendung gerak vertikal, ada bendung karet, ada bendung saringan bawah, pompa, pengambilan bebas, bendung tipe gergaji, dan ada bagian-bagian bangunan utamanya. Bagian-bagian bangunan utamanya itu antara lain adalah bangunan bendung, ada bangunan pengambilan, pembilas, ada kantong lumpur, bangunan perkuatan sungai, dan bangunan pelengkap. Nah, di sini saya hanya memperkenalkan gambar-gambar kerjanya saja, dan beberapa bagiannya nanti saya akan coba jelaskan, gitu ya. Nah, ini adalah menunjukkan tata letak tipe-tipe bangunan utama. Saya akan coba cepat saja, gitu. Nanti kalian bisa pelajari sendiri dengan maksimal ya. Nah, jadi ini adalah bangunan utama untuk bangunan bendung, di mana di sini ada tanggul banjir, ini ada bangunan pengambilan. Yang ini kanan kiri ada bendung, bendungnya itu sendiri yang di tengah, ada kolam olak, ada pembilas. Nah, ini adalah sungai ketika di bendung,
Nah, maka ini bentuknya seperti ini. Ini alirannya seperti itu ya. Nah, nanti silakan untuk penjelasannya kalian baca sendiri ya. Saya akan next aja. Yang ini tadi adalah bangunan bendung, bangunan inti bendungnya. Jadi ada di bangunan bendung ini ada pengambilan utama. Nah, saya tidak masuk ke ininya saja, tapi lebih kepada gambarnya. Nah, gambar-gambar yang di sebelah kanan ini adalah notasinya batu kali, karena ini merupakan turap ya, atau penahan tanah. Nah, di sini ada bangunan pengambilan, di bangunan pengambilan ini ada pintu-pintu air. Nah, ini adalah notasi pintu-pintu airnya. Ini adalah gambar potongan. Kalau kalian lihat, ini ada potongan A di sini, dipotong. Nah, ketika dipotong dan diproyeksikan, maka seperti ini kurang lebih bangunannya. Ini tadi pintu yang tadi. Ada pintu radial. Nah, di sini dengan notasi seperti ini menunjukkan bahwa materialnya adalah beton bertulang. Ini beton bertulang seperti ini notasinya. Jadi ada garis, terus garis lurus dan garis putus-putus, garis miring dan garis putus-putus seperti itu. Nah, jadi ini adalah notasi beton bertulang dan ini adalah pintu-pintu air. Ini bagian terpotongnya, ini bagian yang dia tampak depan dari pintu airnya seperti ini. Gitu. Oke, saya akan lanjutkan saja secara cepat. Nah, ini adalah notasi pasir di sini. Di sini ada notasi beton bertulang lagi. Nah, yang di sini adalah notasi batu kali ya, yang di pinggiran-pinggirannya ini. Lalu ada bangunan pengambilan, pembilas. Nah, ini adalah denahnya. Kalau pada bangunan rumah yang kemarin kita sudah pelajari, maka untuk bangunan bendung ini adalah gambar denahnya. Di sini ada yang namanya bangunan pembilas, terus ini ada saluran primer, saluran inti tempat air lewat gitu ya. Nah, di sini ada pangkal bendung, ada pintu pengambilan dan pengambilan utama yang ada di sini, terus ada pintu bilas. Dan ini ada dinding pemisahnya. Seperti itu. Nah, notasi yang seperti ini menunjukkan bahwa notasi potongan. Area sini akan dipotong, maka nanti ada gambar potongan ya. Ada potongan A, ada potongan yang B, ada potongan yang C, gitu ya. Untuk potongan A, ini gambarnya seperti ini. Potongan A ini dia memotong area pembilas. Terus ada pintu bilas, maka potongannya seperti ini. Materialnya apa saja? Di sini ada tanah, ya. Ini menunjukkan ini tanah atau pasir. Terus ada beton bertulang di sini untuk landasannya. Dan ini adalah pintunya. Pembilas bawah. Terus ini untuk potongan B seperti ini. Ini ada pintu-pintunya, pintu-pintu airnya. Terus ada mercu bendung. Yang ini adalah potongan C. Potongan C merupakan kolam olak yang tadi. Ini potongan C ya, di daerah sini. Gambar ini memotongnya. Nah, ini adalah gambar aksonometrinya, di mana di sini terlihat blok-blok halang dan blok-blok muka. Jadi memang ini fungsinya untuk mengatur derasnya air yang terjun ke bawah, gitu, mengatur derasnya air. Dan kalau di teknik sipil ini ada hitungannya sendiri, kemiringannya berapa, apa panjang dan lebarnya berapa, gitu ya. Saya akan lanjutkan saja secara cepat. Ini pengenalan gambar-gambar kerjanya ya. Terus di sini pada pintu ya, jadi ada balok mengangkat. Ini pintu-pintu pompa tinggi, tipe stasiun pompa tinggi energi rendah. Jadi ini adalah pompa-pompa airnya. Terus ini tipe tata letak bendung saringan bawah, di mana di sini ada pintu pengambilan. Ini pintu pengambilan di sini. Ini saluran primernya. Terus, jadi ini dari sungai besar. Nah, nanti di sini dipecah lagi ke saluran-saluran irigasi kecil-kecil gitu ya. Di sini ada bangunan pembilas yang fungsinya untuk memisahkan antara air dan lumpur. Jadi nanti lumpur itu akan mengendap, ada endapannya gitu. Nah, ini adalah geometri pembilasnya. Ini masih denah, gambar denah, penutup atas dan pembilas bawah. Di sini ada saluran primer, terus ini ada notasi, ada potongan di sini ya. Untuk potongan A ini hampir mirip seperti yang tadi, ada pembilas bawah dengan notasi beton bertulang gitu ya. Ini adalah pintu-pintu airnya.
Terus ada 2 pintu pembilas. Ini gambar potongan AA yang kedua, ini potongan BB. Ya. A-nya, sorry, ini potongan A, ini potongan B. Nah, ini adalah tipe-tipe pintu pengambilan. Jadi untuk pengambilan air itu ada beberapa macam tipe pintu. Ini merupakan pintu sorong dari kayu dan baja. Jadi ada pintu yang memang dari kayu, di mana di sini ada seperti kayu papan kayu ya, dan dia diikat dengan baja seperti ini, dan ini full dengan menggunakan baja. Nah, ini adalah tampak sampingnya ya potongannya. Nah, ini adalah detail pintu yang tadi, pintu pengambilan yang tipe radial. Nah, ini adalah tipe yang diangkat ya. Nah, ini yang radial. Dan dia materialnya biasanya baja di sini. Terus di sini ada rantai atau kabel pengangkatnya. Nah, selanjutnya ada ini detail untuk lantai. Jadi lantai hulunya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya materialnya untuk lantainya adalah seperti ini, notasinya berarti ini materialnya adalah beton bertulang. Beton bertulang, terus di sini ada tanah di sini. Yang titik-titik ini tanah atau pasir biasanya. Selanjutnya ada bangunan kantong lumpur. Nah, kantong lumpur ini sendiri menjadi satu dengan bangunan pembilas, karena air yang dari sungai sebelum masuk ke saluran-saluran irigasi akan masuk ke bangunan pembilas ini, di mana nanti ada lumpur-lumpurnya akan tersaring sendiri dan ditampung pada sebuah kantong lumpur namanya. Sehingga diharapkan air yang mengalir ke saluran irigasi itu sudah tidak ada lumpurnya lagi. Nah, di sini kita lihat ya, ada bangunan, ada bendung, di sini bendung, terus ada pembilas, ada pengambilan utama, ada kantong lumpurnya yang C. Nah, selanjutnya ini kantong lumpur ya, area kantong lumpur. Terus ada area pembilas lagi, terus pengambilan saluran primer di dua ini. Nah, ini saluran primernya. Terus ada saluran pembilasnya. Selanjutnya ada saluran pengarah. Nah, di sini ada bendung lagi ya. Bendung itu kayak semacam ya bendung ya, bentuk bendung gitu ya. Sehingga air akan dapat terus mengalir dengan debit yang sudah ditetapkan gitu. Jadi fungsi bendung ini agar air bisa terus mengalir sesuai dengan debit yang diharapkan. Nah, ini adalah pengarah aliran. Ada bendung gerak ini berarti dia bisa bergerak naik turun. Ada saluran primernya, terus di sini ada tanggul banjir yang menahan agar air tidak membanjiri, mungkin daerah sana ada perkampungan atau sawah dan lain sebagainya. Nah, untuk materi pertemuan ke-6 cukup. Saya lanjutkan dengan pertemuan ke-7 mengenai instalasi pengolahan air minum atau IPAM. Nah, ini saya untuk narasinya silakan kalian pelajari sendiri. Saya mau langsung masuk ke gambar. Ini adalah gambar skematisnya. Merupakan komponen dasar saringan pasir lambat sistem kontrol inlet. Nah, jadi di sini air yang masih belum disaring ya. Ini adalah sistem penyaringannya untuk air minum. Nah, maka ini air kotornya masuk di sini atau air yang belum tersaring itu masuk. Nah, di sini ada lapisan biologis gitu ya. Jadi masuk ke dalam bak yang di dalamnya ada lapisan pasirnya. Nah, sehingga air yang masih keruh ini akan tersaring di lapisan air, dan air yang warnanya sudah biru telur asin ini merupakan air yang sudah bersih. Nah, dari sini maka dikeluarkan melalui inlet-inlet atau outlet-outlet untuk penyaluran air bersihnya. Nah, seperti ini. Jadi pada prinsipnya sih air kotor atau air yang belum jernih itu akan disaring. Jadi ada lapisan biologis di sini. Setelah lapisan biologis ini dia untuk membunuh kuman.
Lalu kotoran-kotoran yang lebih besar akan tersaring pada lapisan pasir. Nah, dari situ air akan lebih jernih, akan ditampung pada ada beberapa step pengendapan di sini sehingga hasil akhir airnya menjadi sangat jernih. Dan ini baru bisa digunakan gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang lain. Diagram proses pengolahan air bersih dengan teknologi saringan pasir lambat. Jadi di sini dari sungai atau embung atau danau gitu ya, dia masuk ke saringan pasir awal. Nah, hasil air yang sudah tersaring ini keluar lagi ada saringan yang kedua yang terdiri ada lapisan kerikil, lapisan pasir. Ini adalah gambar skematik ya atau diagram ya, jadi bukan gambar real. Kalau di lapangan ini dalam bentuk bak, gitu ya, bak yang sangat besar biasanya. Nah, baru setelah penyaringan yang kedua akan keluar air yang lebih jernih, yang sudah lebih layak untuk digunakan sehari-hari, baik untuk cuci, untuk masak, gitu ya, untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, yang ini adalah gambar denah, sudah lengkap dengan ukurannya. Ketebalan bak misalnya apabila menggunakan beton, maka ketebalannya bisa 20 cm dindingnya. Nah, jadi di sini ada pipa air baku masuk. Dia masuk ke bak penenang awal. Selanjutnya dia disalurkan ke saringan pasir awal. Nah, dari situ masuk ke bak penenang kedua untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang tersisa. Lalu masuk ke saringan pasir yang kedua, dan terakhir dari saringan pasir yang kedua masuk ke bak air bersih. Nah, baru yang terakhir ini adalah air yang sudah layak untuk dikonsumsi untuk aktivitas sehari-hari. Ini adalah gambar potongannya. Kalau yang ini adalah gambar denah, di mana di sini ada potongan A, B, dan C, maka ini adalah gambar potongan A-nya. Potongan A dia memotong saringan pasir yang kedua dan bak penenangnya. Di sini bisa kalian lihat untuk potongannya. Nah, ini ada kerikil dan ini ada pasirnya, dan ini adalah airnya nanti dia menggenang di sini. Jadi dari bak penenang di sini ini langsung dialirkan dia ke atas gitu. Dari sini dia langsung tersaring secara otomatis oleh kerikil dan pasir. Ini potongan B-nya, dan ini adalah gambar potongan C-nya. Nah, kurang lebih seperti itu materi untuk pertemuan terakhir sebelum UTS ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Harap dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ujian akan saya lakukan melalui Google Classroom. Ya, ujiannya biasanya saya bersifat open book dengan waktu sekitar 120 menit, 100 sampai 120 menit. Jadi harap disubmit tepat waktu. Oke, dan sekali lagi untuk schedule pengumpulan tugas adalah akhir bulan ini, akhir bulan Desember. Jadi harap dikumpulkan tepat pada waktunya. Ya, terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.